Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan perkuliahan kita. Setelah kita mempelajari, kita membahas pentingnya penelitian, sekarang kita akan membahas tentang masalah penelitian, tujuan dan pertanyaan penelitian, serta koleksi, instrumennya, analisis, dan interpretasi dari data kualitatif. Begini, peneliti memulai penelitiannya itu dengan mengidentifikasi masalah penelitian yang perlu ditelitinya. Para peneliti menulis tentang masalah ini pada dasarnya itu adalah untuk memberi alasan kepada para pembaca mengapa penelitian tersebut penting dan mengapa perlu membaca penelitiannya. Pada pembahasan ini, Anda akan mempelajari tentang menentukan masalah penelitian dan memposisikannya dalam bagian pendahuluan, bagian pernyataan masalah. Bagi seorang peneliti pemula, kesulitannya bukanlah mengembangkan jawaban atas pertanyaan, tetapi mengajukan pertanyaan itu sendiri. Nah, untuk melakukan ini, kita perlu memahami bagaimana menulis bagian dari pengantar atau pernyataan masalah untuk penelitian ini. Anda dapat menemukan bagian ini pada paragraf pembuka, pada pengantar dari suatu laporan penelitian. Untuk lebih memahami masalah penelitian, Anda dapat membedakannya dari bagian mengidentifikasi masalah dari proses penelitian, yakni topik dan pertanyaan penelitian. Masalah penelitian itu berbeda dari topik penelitian. Berbeda pula dengan tujuan dan maksud penelitian, dan berbeda pula dengan pertanyaan penelitian. Masalah penelitian ini terdiri dan berdiri sendiri dan diyakini ini sebagai satu langkah yang berbeda karena merupakan masalah yang dibahas dalam penelitian. Anda perhatikan perbedaan di antara bagian-bagian ini. Yakni ada topik, ada masalah penelitian, ada tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian. Jadi topik penelitian itu skupnya lebih luas, melingkupi materi penelitian secara luas yang dibahas oleh peneliti. Sedangkan masalah penelitian itu adalah masalah yang diangkat atau suatu yang kontroversi sehingga mempersempit dari topik tersebut. Nah, dari masalah ini Anda bisa rumuskan tujuan penelitiannya yang merupakan maksud utama yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian Anda jabarkan elaborasi menjadi pertanyaan penelitian, dan ini lebih mempersempit lagi tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian lebih spesifik dari tujuan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian Anda. Dari perbedaan-perbedaan ini, Anda dapat melihat bahwa bagian-bagian tersebut berbeda dalam keluasannya, dari mulai topik yang lebih luas dan ke yang lebih sempit, yaitu pertanyaan penelitian. Dari yang umum, ya, topik penelitian, ke yang lebih spesifik, pertanyaan penelitian. Dan ini dapat divisualkan seperti gambar berikut.
Nah, kesalahan umum yang sering ditemukan dalam menyatakan masalah penelitian sebagai tujuan penelitian atau sebagai pertanyaan penelitian. Tetapi ingat, tidak selalu karena ada masalah dan dengan jelas dapat diidentifikasi, itu tidak berarti bahwa selalu dapat atau harus dilakukan penelitian. Anda dapat meneliti masalah jika Anda memiliki akses ke sumber data. Anda dapat meneliti masalah jika Anda memiliki waktu ke lokasi penelitian Anda. Dan Anda memiliki keterampilan yang diperlukan untuk meneliti masalah tersebut. Anda harus mengerti masalah jika penelitian tersebut berkontribusi dalam menambah hasanah pengetahuan ataupun efektivitas dalam praktik pendidikan. Nah, setelah Anda mengidentifikasi masalah penelitian, Anda juga harus mempertimbangkan apakah lebih baik menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Karena kedua pendekatan tersebut berbeda dalam karakteristiknya. Harus ada kesesuaian antara masalah dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Nah, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika Anda memilih apakah kuantitatif atau kualitatif. Anda melakukan penelitian kuantitatif jika Anda mengukur variabel. Jika menilai dampak dari variabel pada variabel lain, jika menguji suatu teori atau penjelasan yang lebih luas, dan menerapkan hasil ke sejumlah besar orang, itu cenderung kuantitatif. Anda lakukan penelitian yang kualitatif jika penelitian Anda itu mempelajari tentang pandangan satu kelompok atau satu individu. Jika menilai suatu proses dari waktu ke waktu, ya. Jika penelitian Anda juga menghasilkan teori yang berdasarkan perspektif dari si peserta. Dan kalau Anda melakukannya untuk memperoleh informasi yang rinci dari individu atau beberapa orang atau lokasi penelitian. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih penelitian kuantitatif atau kualitatif tersebut, dapat kita pahami bahwa masalah penelitian yang baik diteliti dengan menggunakan kuantitatif adalah masalah yang perlu dijelaskan. Dan masalah yang paling baik melalui pendekatan kualitatif adalah masalah yang perlu dieksplorasi. Jadi yang satu dieksplanasi, yang satu dieksplorasi. Nah, bagaimana kalau masalah penelitian itu mengandung faktor-faktor keduanya? Nah, bagian inilah yang akan nanti kita bicarakan dalam bahasan metode campuran atau mixed methods. Oke, kita akan masuk ke koleksi data ya. Ada beberapa langkah yang saling terkait dalam proses pengumpulan data. Langkah-langkah ini seharusnya tidak dilihat sebagai pendekatan yang linier, tetapi seringkali satu langkah dalam satu proses itu mengikuti langkah lainnya. Nah, langkah-langkah tersebut adalah mengidentifikasi peserta dan lokasi yang akan diteliti untuk terlibat dalam pengambilan sampel yang akan membantu Anda memahami fenomena atau mencari solusi dari pertanyaan penelitian Anda. Yang kedua adalah mendapatkan akses ke individu atau ke lokasi. Tentu saja ini harus dengan memperoleh izin ya. Dan ketiga, mempertimbangkan jenis informasi apa yang paling baik untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda.
Anda harus merancang protokol atau instrumennya untuk pengumpulan dan merekam informasi itu. Dan yang terakhir adalah Anda harus mengelola koleksi data dengan memperhatikan khususnya pada masalah etika yang potensial yang mungkin bisa timbul. Pengumpulan data kualitatif mengikuti langkah-langkah serupa dengan kuantitatif. Peneliti memilih peserta dan lokasi, memperoleh izin, lakukan penelitian, dan memutuskan jenis data yang akan dikumpulkan, serta mengembangkan sarana untuk merekam informasi itu. Dan mengelola pengumpulan data itu sambil mengantisipasi masalah di lapangan terkait dengan etika ya. Nah, tetapi ada beberapa yang mendasar antara pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif ini. Nah, begini, ada persamaan dan perbedaannya. Para peneliti kuantitatif ini akan memilih sampel dan lokasi umumnya itu secara random. Tetapi pada penelitian yang kualitatif, sampel dan lokasi itu dengan pervasif, dengan sampel yang pervasif. Pada penelitian kuantitatif dan kualitatif, Anda memerlukan izin untuk memulai penelitian. Dan pada penelitian yang kualitatif, Anda memerlukan akses yang lebih luas. Karena Anda biasanya akan mewawancari dan mengamati banyak orang. Pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif, pengumpulan data itu sering menggunakan wawancara, observasi, atau dokumen lainnya. Instrumen yang sudah Anda ada, ya, yang sudah ada itu terkadang digunakan pada penelitian kuantitatif. Tapi pada kualitatif sangat disarankan memperoleh informasinya itu dengan instrumen yang dirancang sendiri. Melakukan penelitian dengan mempelajari orang di lingkungannya itu memang menciptakan tantangan bagi penelitian kualitatif ya, yang mungkin tidak hadir dalam penelitian kuantitatif. Oke, sekarang kita akan membahas analisis dan menafsirkan data. Kita tidak akan membicarakan tentang analisis data kuantitatif. Anda dianggap sudah memahaminya itu. Kita akan fokus membicarakan analisis data kualitatif. Menganalisis data kualitatif itu memang membutuhkan pemahaman bagaimana memahami teks dan gambar gitu, sehingga Anda dapat membentuk jawaban untuk pertanyaan penelitian Anda. Ada beberapa langkah utama dalam pengambilan data kualitatif itu. Yang pertama itu persiapan dan pengorganisasian data. Ada eksplorasi awal data ya melalui proses pengkodean. Kemudian menggunakan kode itu untuk mengembangkan gambaran yang lebih umum tentang data tersebut, baik terkait deskripsi ataupun tema. Nah, istilah deskripsi itu dimaksudkan sebagai terjemahan yang rinci dari orang, tempat, atau peristiwa. Dalam beberapa bentuk, desain penelitian yang kualitatif ya, seperti dalam etnografi atau dalam studi kasus, peneliti memberikan deskripsi yang luas untuk menggambarkan secara individu. Penelitian kualitatif mungkin bertanya, seperti apa orang ini gitu ya. Untuk menggambarkan suatu tempat, pertanyaan mungkin seperti pertanyaan, seperti apa sih tempat ini? Nah, itu sedapat mungkin diperoleh dengan yang terperinci. Jadi, deskripsi ini dapat memberikan pembaca gambaran tentang lokasi penelitian atau membantu pembaca memvisualisasikan seseorang. Nah, selain deskripsi, itu ada juga yang disebut dengan tema ya.
tema itu adalah satu cara lain untuk menganalisis data kualitatif. Karena tema merupakan kode untuk membentuk satu gagasan atau database. Tema membentuk elemen inti dalam analisis data kualitatif. Tema mungkin juga memiliki tabel yang biasanya terdiri dari tidak lebih dari 4 kata. Nah, temuan melalui narasi dan visual serta membuat interpretasi makna dari hasil dan merefleksikan secara pribadi dari temuan dan pada literatur yang mungkin menginformasikan temuan tersebut. Dan yang keenam adalah melakukan strategi untuk memvalidasi akurasi temuan. Oke, terkait 4, 5, 6 ini. Begini, peneliti kualitatif itu mempresentasikan temuannya dalam tampilan visual dan yang mungkin juga berupa gambar, narasi, ya, diagram, tabel. Nah, temuan ini disampaikan dalam diskusi secara naratif yang terdiri dari banyak bentuk seperti kronologi, pertanyaan, atau komentar tentang perubahan dari suatu objek penelitian. Peneliti kualitatif membuat interpretasi tentang makna penelitian tersebut. Penafsiran ini terdiri dari memajukan pandangan pribadi, ya, membuat perbandingan antara temuan dan literatur, dan menyarankan keterbatasan untuk penelitian masa depan. Nah, untuk memeriksa akurasi penelitian kualitatif itu sering menggunakan prosedur validasi seperti pengecekan anggota, triangulasi yang konvergen gitu ya, atau audit. Maksud validasi di sini adalah agar peserta ataupun pengulas eksternal atau sumber datanya sendiri itu memberikan bukti yang akurat dalam laporan kualitatif Anda. Seperti ditunjukkan dalam gambar, penelitian kualitatif itu memang pertama-tama mengumpulkan data, ya, sampai mengkode tema dan deskripsi. Dan dalam prosesnya itu ini iteratif, bisa berulang dan simultan bersamaan. Analisis ini diawali dengan pengumpulan dan mengembangkan pekerjaan umum tentang data, ya, pengkodean, deskripsi, dan tema tentang satu fenomena. Nah, sebagai tugas kelima, Anda diminta membuat rangkuman tentang materi ini, ya, dari bukunya Creswell 2012. Itu mulai dari bab 2 sampai bab 9. Seperti biasa, dalam 2 halaman, kiri kanan, atas bawahnya 3 cm. Dan ini dikumpulkan di pertemuan yang akan datang melalui email kami. Oke, sekian perkuliahan kita. Sampai jumpa di materi berikutnya tentang desain penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.